Oke, shalom teman-teman. Selamat siang. Sore kita hari ini telat sedikit, ada kesalahan teknis. Ya, sebentar kita akan mendengarkan kesaksian nih dari Kak Aden Eliana. Ya, langsung aja kita panggil ya, tanpa lama-lama. Oke, shalom Kak. Halo, shalom Roy. Gimana Jelas gimana ya kabarnya suara? nih? Jelas, Suaranya jelas, jelas? Hmm. jelas. Suaraku jelas ya? Kabarnya jelas banget. Haleluya. Ya, tadi ada salah teknis, guys. Tadi kita cek sound sampai lama tadi ya. Gimana kabarnya nih? Wah, luar biasa. Puji Tuhan. Oke, Puji mungkin Tuhan. teman-teman yang lain nih udah nggak sabar nih mau nunggu dengar kesaksian dari kakak. Kita nanti langsung doa dulu, saya pimpin, nanti kakak langsung kesaksian, langsung perkenalan ya. Oke. Oke, kita mulai nih ya. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, Tuhan, kembali kami bersyukur buat kebaikan Tuhan sampai pada siang hari ini. Tuhan masih berikan kami kesempatan, kekuatan. Ini bukan suatu kebetulan kami bertemu walaupun via virtual ya Bapa, tapi kami percaya Tuhan punya rencana. Kami percaya sebentar kami akan mendengarkan kesaksian dari Kak Eliana. Tuhan, kiranya biarlah apapun kesaksian yang disampaikan oleh hamba-Mu ini, biarlah menjadi berkat dan menjadi banyak jiwa yang dimenangkan atas kesaksian yang disampaikan oleh hamba-Mu ini Bapak. Terima kasih Bapak di sorga, kami serahkan jaringan kami serahkan cuaca kami, Kau berikan yang terbaik ya Tuhan, supaya tidak terganggu jalannya podcast ini dari awal sampai pada akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, langsung aja nih Kak, saya serahkan. Oke. Shalom. Ya, langsung aja ya. Saya percaya nggak ada yang kebetulan kan. Nggak tahu kenapa saya diundang sama Roy tadi kan. Langsung saja tentang kesaksian pertobatan lahir baru saya ya. Nggak pernah bosan gitu apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam hidup saya sampai saya nggak tahu ya dulu memang perkenalkan dulu ya, nama saya Aden Eliana, bisa dipanggil Aden, bisa dipanggil Eli gitu kan. Saya lahir dari orang tua yang beragama Kristen gitu kan. Jadi saya dididik secara Kristen, rajin ke gereja, terus ya baca firman, berdoa gitu kan. Pasti di kehidupan pasti kita alami banyak pengalaman yang ada yang baik, ada yang buruk gitu kan. Dan waktu saya diajarkan tentang, karena saya beragama Kristen, saya percaya bahwa Yesus itu Tuhan gitu. Saya rajin ke gereja, ya bertumbuhnya umur ya, dari kecil, dari besar sampai waktu itu saya SMP itu sudah ada rasa haus gitu sama Tuhan. Karena mungkin keadaan yang saat itu buat saya berseru sama Tuhan gitu kan. Saya sering ikut tuh KKR, altar call gitu, dipanggil siapa yang mau menerima kasihnya Tuhan gitu kan, siapa gitu. Saya maju gitu, saya sampai nangis-nangis gitu kan, saya sampai nangis-nangis, Tuhan tolong seperti ini gitu kan. Itu waktu SMP ya, waktu SMP saya gimana dididik seperti itu dan saya terus ikuti gitu, terus ikuti. Dan di lain sisi sebagai manusia saya kan, nggak usah diajarin berdosa, pasti dosa itu juga bertumbuh seiring waktu gitu. Itu yang daging kita kan, daging kita sudah berdosa gitu sejak Adam dan Hawa gitu. Itu yang saya secara nggak sadar saya, oh kok bisa ya saya benci sama orang, kok bisa ya saya berbohong sama orang tua gitu. Walaupun saya ada sisi yang lain, saya haus sama Tuhan, Tuhan tolong ini, saya berdoa gitu kan. Ya mungkin saya dari wajahnya udah kelihatan kan, saya anak yang baik-baik aja gitu kan. Nggak parah-parah amat seperti kesaksian yang lain mungkin gitu kan. Tapi ada sesuatu yang Tuhan kerjakan di dalam diri saya tahun demi tahun gitu ya. Saya papa saya kebetulan saat itu majelis ya, majelis pelayanan juga gitu kan, ngajarin saya doa, baca Alkitab, rajin gitu kan. Tapi di sisi lain ada sesuatu yang terjadi sama papa saya, akhirnya dia kami sempat nggak ke gereja berapa lama karena
ada hal yang buat kecewa beliau gitu kan, dan itu ngefek ke anak-anaknya gitu. Saya udah mulai menilai orang menurut cara pikir saya. Katanya toh firman gitu kan, tapi kok kehidupannya seperti ini. Nah itu saya jadi akhirnya menghakimi gitu, karena pandangan seperti itu yang secara nggak sadar saya lihat gitu. Saya juga ngerasain nih, saya ke gereja tapi kok jadi seperti rutinitas gitu, jadi seperti ya apa ya, kayak nggak ada kehidupan gitu. Waktu itu sampai saya SMA, saya gereja kalau penting-penting aja, tapi di rumah saya tetap berdoa, tetap baca firman gitu ya, gitu. Menurut saya itu sudah cukup gitu saat itu. Nah, waktu SMA, singkat cerita, saya anak pertama di dalam keluarga. Akhirnya saya diterima nih di perguruan negeri di Semarang, ya kan. Kelihatan saya medok gini kan. Di Semarang ya kan. Terus akhirnya pada saat itu saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, saya minta perguruan tinggi ini gitu kan. Dan Tuhan kasih gitu, Tuhan kasih. Dan saat itu saya tetap tekun gitu kan, tetap tekun berdoa seperti itulah. Tapi di sisi lain saya sudah mulai ada di dalam hati saya yang kosong gitu. Ada sesuatu yang kayaknya kok saya bisa menilai orang lain seperti itu, tapi saya sadar nih, saya itu sebenarnya juga munafik gitu. Saya tahu firman, saya baca Alkitab, tapi seperti pengetahuan gitu. Kayak saya ada haus, tapi kok saya nggak bisa menolak yang namanya dosa gitu. Nggak bisa menolak yang apa ya, dosa yang nggak aneh-aneh sih, yang maksudnya yang kriminal gitu, tapi dalam pikiran saya, dalam hati saya itu saya nggak bisa menahan gitu pikiran yang aneh-aneh ya, namanya anak muda kan saat itu. Nah lalu sering akhirnya saya keterima di perguruan negeri di Semarang. Saya janji nih sama Tuhan, saya mengucap syukur kan, Tuhan terima kasih, pokoknya aku mau sungguh-sungguh lah sama Engkau gitu di Semarang gitu. Dan waktu di Semarang pun saya diajak ke gereja satu gini kan sama saudara saya, tapi ada sesuatu yang kok masih kosong ya, apa ini Tuhan, kok saya masih seperti ini, kayak apa ya, bisa ketemu sama teman-teman di kampus kan, seneng-seneng, tapi waktu saya kembali ke rumah, ke kamar, kok saya kosong lagi, saya terus jatuh dalam dosa, pemikiran seperti itu, sampai benci juga gitu. Masih ada yang kosong, kayak apa sih, kosong kayak sesuatu yang nggak ada damai sejahtera, nggak ada sukacita, walaupun saya apa ya, isi dengan dengar lagu rohani, dengar apa, baca firman, doa, tapi ada sesuatu yang kosong, dan itu yang terus sampai suatu saat ya, singkat cerita, itu semester pertama udah berlalu, itu tahun 2003 ya, 2004 ya, ketahuan ya umur saya ya. Jadi 2004 saya udah waktu itu ya, 2004 waktu itu kenaikan masuk ke semester 2, dan saya cerita itu dulu yang buat saya down banget ya. Saya anak pertama, saya orang yang dibanggakan sama keluarga untuk jadi contoh adik-adik, dan saya saat itu mendapat nilai kimia yang jelek sekali, nggak lulus gitu. Waktu itu saya langsung down nih, langsung gimana sih ya, pada saat seusia itu terus saya dapatkan nilai yang kayak benar-benar mengecewakan apa yang keluarga saya harapkan ke saya gitu. Saya mulai nggak tahu kenapa pemikiran saya aneh, saya mulai menyalahkan Tuhan. Tuhan, saya kan sudah seperti ini, saya kan udah taat sama Engkau gitu. Mulai menyalah-nyalahkan gitu. Kenapa kok nilai saya gitu loh. Terus saya ada cerita lah sama papa saya gitu saat itu. Kamu nggak bisa nyalain Tuhan gitu. Saya mulai sadar, iya ya, saya bisa menyalahkan Tuhan, padahal saya nggak bisa sendiri nilai kimia dari SMA sebenarnya. Dan waktu itu saya bertobat gitu, istilahnya saya ya sebenarnya nggak mengenal bertobat sih dulu. Saya cuma minta maaf sama Tuhan, Tuhan ampuni aku yang
cara pikirku seperti ini gitu kan. Saya berdoa saat itu, saya mulai kembali sama Tuhan nih, mulai udah kamu bisa kok ngulang gitu kan. Nah singkat cerita, saya berdoa sama Tuhan suatu saat tuh saya berdoa sama Tuhan, benar-benar doa yang jujur ya. Selama ini kan saya berdoa hanya untuk berkat keluarga, untuk studi saya sukses gitu kan, untuk kesehatan, untuk saya dan keluarga saya dan semua yang saya cita-citakan berhasil. Nah waktu itu saya pertama kali doa yang jujur yang kayak mencari Tuhan, kayak menanyakan Tuhan gitu. Saya ingat benar ya, Tuhan, kalau memang Engkau ada, tunjukkan Tuhan jalannya. Aku mau sungguh-sungguh tapi nggak tahu caranya. Aku sudah lakukan ini. Kalau memang Kau ada, tunjukkan Tuhan. Pertemukan saya dengan orang yang kasih tahu saya tentang jalannya untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan gitu. Itu yang saya doakan waktu itu. Nah, singkat cerita, sudah selesai doa seperti itu kan. Nah, seminggu kemudian kan, dulu kan masih handphone itu barang langka ya, handphone. Terus papa saya, bukan papa saya, waktu itu saya ditelepon kan, papa saya itu tiba-tiba ngehang gitu kan. Ngehang, terus akhirnya dulu ada wartel, saya ke wartel lah itu. Ditelepon HP-nya bisa, tapi dipencet-pencet nggak bisa kan ya kan. Kelihatan itunya kan, nggak bisa, ini gimana ini ya. Terus akhirnya saya keluar dari wartel, ngapain ya, masa nggak bayar apa-apa, udahlah saya cari-cari di buku telepon saya waktu itu. Nah, saya cari, ternyata tuh ada, dari dulu kan saya lihat di TV, ada waktu itu ada Bapak Pendeta, ada acara TV-nya Bapak Pendeta itulah ya. Dan saya catat nomornya gitu. Wah, itu saya kan dulu kan waktu masa itu kan haus gitu ya dalam lingkungan seperti itu. Terus akhirnya saya coba-cobalah iseng. Di situ ada telepon konseling gitu. Baru kali itu saya ya udahlah telepon inilah ya, konseling ya. Terus itu pada saat itu udah sore menjelang malam gitu ya, 6:30 gitu. Saya telepon, terus ada yang ngangkat gitu. Ternyata halo, ini Eli, gini mau cerita tentang ini, kok saya langsung aja to the point ya, saya kok nilai kimianya jelek ya gitu. Konyol kan, nilai kimianya jelek, dapat E gitu. Apa Tuhan nggak sayang ya sama saya? Waktu itu pemikiran bocah kan ya. Terus ketus banget ya orang yang jawab, ya kamu kalau nilainya kimia ya belajar gitu kan. Ya belajar. Oh iya sih, apa mungkin Tuhan marah sama saya ya Kak gitu. Waktu itu dia ada yang jawab apa, yang konselor itu, karena saya selama ini gak pernah ke gereja. Terus tiba-tiba dia oh kenapa gini-gini ya. Terus akhirnya kita janjian, singkat cerita kita janjian, saya disuruh catat nomor teleponnya dia gitu. Waktu itu saya nggak ada bolpen, ya udah nomornya berapa, ya saya ingat, nggak tahu kok bisa nggak lupa gitu ya, ingat sampai rumah langsung saya catat, terus kontak-kontakan sama kakak itu gitu. Nah singkat cerita, waktu hari Minggu saya janjian ketemuan gitu kan, diajak ke gereja bareng hari Minggu. Waktu ketemu diajak gereja, nggak tahu ya, ada sesuatu yang disambut kan, ada greeternya ya, selamat hari Minggu, oh kamu kuliah di sini, ada banyak teman-teman di sini loh ya gitu kan. Terus akhirnya waktu khotbah, waktu pujian, kok mereka aneh ya. Mungkin caranya pasti kita menilai dari luarnya, kok mereka bisa gembira banget sih muji Tuhan gini kok, kayak tanpa beban gitu. Waktu pendetanya khotbah pun saya dengar aja ya, nggak sebenarnya nggak nangkep, nggak tahu kenapa waktu itu saya nggak nangkep gitu. Tapi akhirnya setelah selesai ibadah, nah kakak itu ngajak saya nih, ayo jangan pulang dulu. Biasanya kalau kita udah selesai ibadah, kalau saya ya selesai ibadah jabat tangan pulang, udah selesai gitu. Tapi kok nih aneh, kakak ini kenapa ngajak ngomong saya ya, ada apa gitu. Tapi waktu selesai ibadah dia mulai sharing nih tentang hidupnya, tentang
hidupnya diubahkan Tuhan. Ya saya dengerin aja, kan pertama kali ketemu sama kakak itu dan pertama kali diajak ke gerejanya gitu kan. Nah terus dia kesaksian tentang hidupnya, terus ini saya sangat ingat apa yang dia bagikan ya. Dia bagiin saya bukain dulu ya, di Roma 3 ayat 10. Saya bacain. Situ perikopnya kan semua manusia adalah orang berdosa. Itu kan. Itu yang ayat 9 saling membandingkan kan kelebihan-kelebihan antara bangsa ini, bangsa Yahudi dan Yunani. Kemudian di ayat 10, seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Gitu. Pokoknya dia bagikan nih, semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Sampai seterusnya gitu. Waktu dia bagikan ini, ini bisa dibaca sih, cuman yang saya dengar sama dia itu semua manusia berdosa, nggak ada yang mencari Tuhan gitu. Mencari Tuhan tuh gimana sih? Kadang kan saya mulai tahu, iya ya, dia jelasin bahwa manusia mencari Tuhan sesuai dengan kebutuhannya gitu. Saat wah Tuhan aku inginkan ini, Tuhan tolong berkati saya, tolong, itu nggak salah, tapi memang fokusnya udah nggak Tuhan lagi gitu ya, nggak ada yang mencari Tuhan, apa sih kehendak Tuhan dalam hidup saya gitu. Waktu saya dengerin dia sharing, ya ampun selama ini saya udah baca satu Alkitab gitu, satu Alkitab selesai, tapi kok kayak baru denger ya apa yang dia sharingkan ya, apa yang dia bagikan ke saya tentang semua manusia berdosa, nggak ada yang mencari Tuhan gitu kan. Nah, kamu sadar nggak kalau kamu berdosa gitu? Mulailah pemikiran saya, benteng-benteng saya, saya kan udah Kristen ya, ngapain sih orang ini ngomong gini ke saya kan? Pasti ada benteng yang kebenaran diri saya sendiri gitu. Sok banget sih ngomong tentang dosa gini. Saya kan udah baik-baik aja gitu. Tapi saya nggak bisa memungkiri dalam hati saya bahwa ya ampun Tuhan, ini yang saya cari, ini yang saya berdoa kemarin tuh minggu yang lalu gitu. Saya berdoa Tuhan tunjukkan jalannya gitu, tunjukkan, pertemukan gitu. Dan waktu terus saya karena orangnya yang nggak frontal, saya nggak mau denger gitu, enggak gitu. Tapi saya dengerin dia terus kesaksian bagaimana hidupnya diubahkan sama Tuhan gitu kan. Kok bisa ya, dalam hati saya seperti apa yang dia ceritakan itu seperti Tuhan yang bicara gitu kan. Terus dia bukain di Wahyu 3 itu yang kalau kamu suam kuku kamu akan dimuntahkan. Wah, semakin saya kayak ditelanjangi, ya ampun Tuhan, selama ini saya sungguh-sungguh tapi tetap berdosa gitu. Kelihatannya sungguh-sungguh ya, kelihatan beribadah gitu, tapi tetap aja saya masih kosong gitu. Waktu terus, nah ayat yang saya jadi tercengang lagi waktu dia bagikan di Yohanes 3. Nah di Yohanes 3 ini dia ternyata ada ayat ini ya. Ya ampun, sampai luar biasa ya Tuhan ya, pekerjaan Tuhan ya. Injilnya itu emang nggak terbatas oleh agama, oleh gereja gitu kan, oleh agama apapun, oleh kebaikan kita. Kalau kita belum ketemu sama Tuhan, ya sama aja gitu kan. Itu pengalaman saya ya. Nah, saya bisa bukakan di Yohanes 3, saya bacakan ya. Di situ tentang percakapan dengan Nikodemus gitu. Dia bagikan tuh. Dia baca, kita baca sama-sama. Siapa sih Nikodemus gitu kan? Lihat 1, adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Gitu. Waktu dia bacakan tentang itu, ini pemimpin agama Yahudi loh. Gitu. Tapi dia tahu bahwa apa yang Yesus lakukan itu berbeda. Gitu.
Makanya dia sembunyi kan datang sama Yesus untuk tanya. Nah, kemudian di Yohanes 3, Yesus menjawab apa? Oh, kamu kurang berdoa. Oh, kamu ya pemimpin agama Yahudi kan, dia sudah melakukan, kelihatannya udah sesuai dengan Taurat ya kan. Tapi di ayat 3 dia menjawab, Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Saya semak, apa jual dilahirkan kembali? Selama saya Kristen ya nggak ngerti, nggak pernah, cuman segaris besar aja lahir baru, berarti kita tuh udah Kristen dari kecil, sungguh-sungguh rajin ke gereja, ya udah cukup gitu. Tapi waktu saya dibukakan tentang ayat ini, tentang apa? Aku berkata kepadamu, jika seorang tidak dilahirkan kembali, dia tidak dapat melihat kerajaan Tuhan. Melihat aja nggak bisa, apalagi masuk. Itu yang saya semakin penasaran nih, kok ada firman ini ya. Terus saya terus dengerin nih. Terus Nikodemus saja sampai bingung kan, sama kayak saya waktu diberitakan Injil ke saya ya, orang itu, kakak itu kasih tahu saya tentang kelahiran kembali kan. Nikodemus kan lalu bilang kan ayat 4, kata Nikodemus kepada Yesus, kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi gitu kan. Nikodemus pemimpin agama aja sampai bingung gitu, lahir kembali itu kayak mana sih gitu kan. Lalu di ayat 5 jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Ya kan? Ayat 7, janganlah heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Wah, luar biasa ya waktu saya, ya ampun, emang kayak apa ya, selama ini saya mencari gitu, dan saat kebenaran itu dinyatakan ke hidup saya, ada sesuatu yang bahwa saya tahu bahwa Tuhan tuh ada gitu. Pekerjaannya dari dulu sampai sekarang itu terus dilakukan gitu, terus pekerjaan roh kan dibilang di sini, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Nggak heran saya, walaupun saya Kristen, saya orang tua saya majelis, tapi ada sesuatu yang kosong gitu, ada sesuatu yang kosong yang memang itu nggak bisa diisi dengan kebaikan, nggak bisa diisi dengan mungkin pelayanan saya dulu gitu kan, nggak bisa digantikan oleh apapun selain dari roh itu sendiri. Roh Tuhan tinggal dalam diri saya, walaupun saya Kristen, tapi kalau saya sendiri belum mengalami kelahiran kembali, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, ya daging yang tetap daging gitu, baik jahat itu tetap daging. Belum yang dibilang, kakak itu bilang sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa kan, iblis tipu kan, kamu makan ini biar jadi sama seperti Tuhan loh, kamu bisa tahu yang baik dan yang jahat gitu. Waktu Hawa ingin jadi sama seperti Tuhan kan, jadi sama seperti Tuhan kan berarti kan dia pengen jadi Tuhan ya. Nah, waktu itu saya secara nggak sadar bahwa saya yang mengatur hidup saya. Saya minta Tuhan, aku mau ini, saya mau ini gitu. Secara nggak sadar, bukan Tuhan yang bertata dalam hidup saya, karena sebenarnya saya nggak tahu. Nah, waktu kakak itu bagikan ke saya tentang kelahiran kembali, ya hati saya saat itu hancur gitu, kayak Tuhan, selama ini saya mencari jalannya gitu, dan Tuhan jawab gitu. Masa saya mau keraskan hati saya menganggap diri saya benar, walaupun menganggap aku udah oke gitu. Dan anugerahnya waktu itu ya, nggak tahu kenapa dia tanya lagi, kamu sudah dilahirkan kembali belum gitu. Saya dengan jujurnya, belum kak gitu. Saya belum dilahirkan kembali gitu, walaupun
sudah nggak ada benteng pertahanan lagi bahwa saya belum dilahirkan dari roh sendiri gitu kan. Itu yang buat saya mengucap syukur ya, kenapa saya kan bingung dilahirkan kembali gimana. Kalau saya setelah itu berdosa lagi, saya tanya sama kakak itu kan, gimana kalau benar yakin, ya kamu melangkah dengan iman gitu kan, maksudnya dilahirkan dari Tuhan, benar-benar kita bertobat dengan cara hidup kita yang selama ini kita anggap benar, kita menjadi seperti Tuhan bagi diri kita sendiri, dan sebenarnya kita nggak tahu kehendak Tuhan atas hidup kita tuh seperti apa. Itu yang yang dibukakan gitu, kayak apa ya, kabar baik itu kayak terang gitu ya, menyinari kegelapan ya, sampai kegelapannya lari karena ada terang itu gitu loh. Kak gimana ya Kak? Nah waktu itu dia bagikan lagi tuh, ya ampun, orang itu semangat banget ya waktu itu sharing ya. Aku baru tahu kalau Kristen itu bukan hanya agama, tapi memang harus hidup dalam pemberitaan Injil, harus hidup sesuai dengan firman, dan nggak mungkin orang bisa melakukan kebenaran kalau dia tidak dilahirkan dari Tuhan sendiri gitu. Karena kan saya buka di Yohanes 1 ayat 12 nih. Dia bagikan ini juga nih waktu itu. Sorry, sebelumnya saya buka di Yeskiel aja ya, lanjutin yang tadi saya bertanya, bisa nggak sih saya hidup nanti taat sama Tuhan? Kayaknya mustahil untuk taat sama Tuhan ya nggak? Kita kan manusia biasa. Itu yang buat saya bertanya gitu. Nah waktu itu dia bukain lagi nih di Perjanjian Lama di Yeskiel 36. Sorry ya. Nah di ayat langsung di ayat 25 aja kan. Saya bacakan ayat 25. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Tuhan sendiri yang akan mentahirkan kita kan. Di ayat 26, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat gitu. Waktu dia jelaskan ayat ini ke saya gitu, bahwa sebenarnya nggak ada semua, saya ingat nih, dia dulu bilang gini, kalau kamu tanya, kamu ikut Tuhan, tanya ke orang-orang di dunia inilah, siapa yang bisa lakukan firman Tuhan gitu. Siapa yang bisa gitu. Jujur nggak ada yang bisa, nyatanya kayak gitu. Tapi dikatakan siapa yang mau. Nah, Tuhan bilang siapa yang mau mengikut aku gitu. Nggak ada yang bisa kan, secara standar Tuhan sama standar kita kan beda gitu kan. Tapi Tuhan, mau nggak kamu ikut aku? Aku loh yang mentahirkan kamu. Aku loh yang mensucikan kamu dari kenajisanmu. Ya kan, kebaikan manusia aja di mata Tuhan seperti kain kotor kan. Itu yang saya, aduh Tuhan, saya mengucap syukur loh, ada orang yang beritakan Injil ke saya gitu kan. Dia dibilang kan di sini kan, kamu akan kuberikan hati yang baru, ya kan, dan roh yang baru di dalam batinmu. Nggak dipermak, nggak dia waktu itu kasih contoh, kakak itu kasih contoh kayak mobil yang udah tabrakan, dipoles sana sini, nah kemudian jadi baru, pasti ada sesuatu yang itu, tapi nggak seperti itu baru ya grace dari dealernya gitu. Itu yang buat saya bisa ya gitu kan. Terus tapi firman Tuhan ada kan, dia kasih tahu saya tentang hati yang baru, roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, ya kan, hati yang keras ya, hati yang keras. Kita punya kekerasan hati masing-masing ya, kita tuh bahkan bangsa Israel aja Tuhan marah kan, kamu tuh umat yang tegar tengkuk gitu. Sebenarnya kan hati kita keras karena dosa itu kan, keras gitu kan. Tapi Tuhan bilang, dan kuberikan hati kepadamu hati yang taat. Bisa ya Tuhan ya. Terus di ayat 27,
Bahkan nggak hanya sekedar itu, teman-teman, waktu saya dikasih tahu ini, nggak sekedar di dalam diri kita roh yang baru, hati yang baru, ya kan, hati yang taat, tapi di ayat 27, rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku, dan melakukannya. Yang luar biasa waktu dibagikan tentang ini ya, dia tanya ke saya, jadi kalau kamu renungkan nih Den, waktu itu saat itu saya dipanggil Aden kan ya, kenalan Aden. Kira-kira ini bagianmu apa gitu? Yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu itu siapa yang buat hati yang baru? Siapa yang buat kamu taat untuk lakukan perintahnya Tuhan? Ya Tuhan sendiri gitu melalui rohnya. Itu yang buat gitu ya Kak ya. Ternyata memang apa ya, kelahiran kembali seperti waktu itu ya, singkat cerita nih ya. Belum saya sharing dikit lagi. Singkat cerita, kamu mau nggak dilahirkan kembali? Iya mau Kak, gitu kan. Mau Kak, gitu. Saya mau bertobat, saya mau dilahirkan kembali gitu. Waktu itu saya saat itu diinjili dan saya langsung nyerah gitu sama Tuhan. Tuhan, kapok Tuhan, saya tahu hidup saya kosong dan saya nggak bisa berdalil lagi untuk katakan saya baik-baik aja gitu. Saya butuh rohmu, butuh keselamatan, karena kalau suam-suam kuku akan dimuntahkan, ngeri kan waktu itu kan, waktu saya diberitakan tentang itu kan. Saya terbiasa dengan firman yang dulu tuh berkat, baik gitu, Tuhan mengasihimu, tapi nggak ada yang kasih tahu saya tentang kebenaran, kamu harus dilahirkan kembali. Karena kalau nggak dilahirkan dari Tuhan sendiri, dibalut sebagus apapun luar kita, tetap aja kosong gitu ya teman-teman ya. Wah, itu nggak akan bosan saya ceritakan ke orang-orang lain gitu, ke orang-orang yang saya temui. Maksudnya waktu dikit lagi ya, saya bukakan waktu dia, kamu yakin mau ikut Tuhan sungguh-sungguh gitu kan. Udah ditanya, udah mau, udah kayak ya udah gitu kan, tapi dibilang malah ditantang lagi, yakin mau sungguh-sungguh gitu. Kayak emang memastikan bahwa bukan emosional saya, tapi saya sadar bahwa saya harus bertobat dan dilahirkan dari Tuhan gitu. Terus dia bukain di Lukas 14. Nah, ini saya ingat banget nih dia bagikan tentang ini. Saya bukakan ya teman-teman ya. Segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikut Yesus. Ya ampun, udah mengikut Yesus, harus melepasin gitu ya. Jauh dari pemikiran saya yang Tuhan Yesus tuh baik, kamu akan dikasih, udah percaya aja cukup. Enggak gitu, tapi ada sesuatu yang ditantang, aku Tuhan loh yang berkuasa dalam diri kamu, bukan kamu lagi gitu. Makanya harus ada yang dilepasin. Waktu itu dia jelasin sama saya kayak gitu ya kan. Saya bacain aja ya singkatnya. Segala sesuatu harus dilepaskan untuk ikut Yesus. Ayat 25. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikut Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, ia berkata kepada mereka. Yesus banyak diikuti karena kan Yesus banyak mengadakan tanda mujizat. Dia menyembuhkan, dia memberi makan 5.000 orang. Itu kan suatu bagi orang-orang suatu, wah, aku mau, makanya berduyun-duyun orang itu ikut sama Yesus, ya kan. Tapi benar mengikuti Yesus tuh motivasinya itu kan. Nah ini maksudnya sampai Yesus berpaling sama mereka, nantang gitu kan. Ayat 26, jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Terus berhenti di ayat 26 dulu ya. Waktu ini saya lihat, ya ampun,
saya baca lagi ini ada atau ayat ini di firman Tuhan, Alkitabnya sih sama, tapi kok baru ngeh ya ada firman kayak gini, kerasnya gitu loh. Yesus bilang, kalau kamu jadi muridku, kamu tuh harus lepaskan. Maksudnya ini apa Kak? Bilang gitu kan. Nah, itu dia jelasin, kamu bukan berarti kamu benci terus hilang hubungan sama mereka, enggak gitu. Kita dilahirkan dunia sama orang tua kita menganggap dia yang utama dalam hidup kita. Kenapa saya tadi waktu saya mengecewakan orang tua saya seperti dunia tuh runtuh ya, saya udah mengecewakan nih. Nah, waktu dibagikan ini bahwa membenci berarti kan nggak bisa dia yang nomor satu lagi gitu. Orang tua, orang yang terdekat sama kita itu nggak bisa ya jadi nomor satu lagi, tapi Yesus harus jadi Tuhan. Tuhan kan yang benar-benar nomor satu yang bertahta dalam hidup saya kan, gitu kan. Hidup kita semua gitu, kita nggak bisa menomorduakan Tuhan. Ini Tuhan benar-benar tantang kita ya, tantang orang-orang itu untuk jadi murid itu nggak bisa setengah-setengah gitu kan. Terus di ayat 27, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Nah, waktu dibagikan tentang ini, saya mulai dibukakan nih, anugerah ya Tuhan, aku nggak menolak Injil waktu orang itu bagikan ke saya gitu kan. Karena saya punya kebenaran diri sendiri, papa saya majelis gitu. Saya udah taat, saya anak baik-baik, tapi waktu kebenaran Tuhan dinyatakan dalam hidup saya, memang sampai ditantang, kamu mau nggak sungguh-sungguh mengikut Tuhan gitu, mau gitu, mau nggak, bukan bisa nggak gitu, karena diri kita nggak bisa kalau bukan Tuhan yang memulai di dalam diri saya gitu, diri kita semua gitu. Waktu ditanya itu, iya Kak, saya mau gitu, melepaskan, kayak ada ikatan emosional, bener ya, nggak bisa nih diriku sendiri, maksudnya dibilang diri kita, mencintai diri kita lebih dari Tuhan aja nggak bisa gitu loh. Nah, waktu itu saya dilayani ya, pada waktu itu saya dilayani, didoain doa pertobatan, ya ampun, benar-benar ingat ya, itu 2004 bulan Maret itu, 28 Maret gitu, 28 Maret 2004 gitu. Nah, kemudian saya pulang dari gereja itu kan langsung saya tulis surat tuh sama orang tua gitu. Katrok banget ya, tulis surat kan, nggak langsung telepon gitu. Karena banyak hal yang ingin saya ceritakan ke orang tua saya gitu. Saya kayak apa ya? Kayak lepas gitu, kayak sukacita gitu, kayak gimana sih nggak bisa diceritain kalau belum mengalami sendiri gitu kan. Kayak hati yang kosong itu udah terisi gitu, kayak ya seperti itulah. Nah, terus saya tulis surat nih sama papa, mama, mah, aku gini, aku alami gini, terus udah kirim gitu. Sampai saya segitunya gitu kan. Nah terus saya selesai dilayani, akhirnya saya memberi diri untuk dibaptis ya kan, dibaptis karena tanda pertobatan kita harus Yesus dia lakukan pada waktunya Tuhan kan, dia umur berapa itu baru dibaptis 30-an. Dan waktu saya memberi diri dibaptis dan dipenuhi dengan rohnya, nah waktu itu tuh, sebelum dibaptis aja saya berbeda, kayak saya waktu kuliah nih, saya Seninnya kuliah, saya kan ada geng gitu kan, ada macam-macam agama, sahabat dekat saya itu 3 orang, dan dia di agama berbeda dari saya gitu. Nggak tahu kok bisa ngomong ya dengan polosnya, tahu nggak, aku udah bertobat loh, gini-gini. Aku mau dibaptis, aku tahu nih selama ini hidupku nggak benar nih, gini-gini. Kayak apa ya, kayak selama ini nggak ada yang ngajarin saya, kamu menginjil tuh kayak gini. Saya dulu pemikiran penginjil itu yang harus master teologi dulu, terus seperti apalah pemikiran saya waktu itu, harus ke desa-desa dulu gitu. Tapi waktu saya menerima kebenaran firman dan itu membebaskan saya, apa ya, kayak saya ada kuasa untuk menolak dosa, itu yang saya alami. Saya ada kuasa untuk
mengatakan tidak sama dosa gitu. Dan waktu apalagi saat saya dibaptis, dipenuhi oleh Roh Kudusnya, nggak tahu ya, saya bisa punya belas kasihan sama teman-teman saya gitu. Dulu kan saya intinya menghakimi lah, menilai orang, ngapain lu pelayanan, hidupnya aja kayak gini gitu. Tapi nggak tahu waktu saya terima kelahiran kembali, saya mengalami itu, ada hati yang Tuhan taruh gitu. Ada hati yang Tuhan taruh gitu kan. Ini ayat terakhir ya. Di Yohanes yang tadi saya mau buka itu, Yohanes 1 ayat 12. Nah, saya langsung bacakan. Tetapi semua orang yang menerima Yesus, yang menerimanya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah gitu. Waktu saya dibagikan ini, saya dapat bahwa setiap orang harus dilahirkan kembali gitu. Apapun agamanya, Kristen, bahkan ini tadi dibilang Nikodemus gitu kan. Nggak bisa orang connect sama Tuhan kalau dosanya nggak diselesaikan, kalau nggak dia memberi dirinya sungguh-sungguh sama Tuhan untuk bertobat gitu. Dan itu yang saya alami teman-teman, maksudnya setelah itu pun nggak mulus-mulus aja ya, dari 2004 sampai sekarang ya kan 2021, Tuhan terus bekerja dalam kehidupan saya gitu kan. Kan tadi dibilang kan yang baru itu apa sih? Hati saya, roh saya, ataupun pemikiran saya, attitude saya masih lama gitu. Pemikiran saya, kenapa Tuhan bilang sangkal diri pikul salib, itu kan emang mengikut Tuhan tuh harus ada yang disangkal dari daging saya gitu kan. Gak enak gitu waktu saya memberi diri sama Tuhan, dilahirkan kembali, terus Tuhan taruh pada jemaatnya gitu kan. Jemaatnya di situ saya benar-benar alami ya, bukan hanya sekedar organisasi, tapi ada orang-orang yang berdiri buat saya. Dibilang di situ kan visinya itu kan memenangkan, memuridkan, dan mengutus gitu kan. Waktu Tuhan menangkan jiwa saya gitu melalui pemberitaan Injil yang mereka sampaikan, nggak cukup sampai situ terus akhirnya Mbak udah Kak udah nginjilin saya, oke, saya jalan sendiri, enggak gitu. Tapi kelahiran kembali itu harus terus kita hidupi gitu, sampai dibilang memuridkan gitu, dimuridkan. Saya memberi diri untuk dimuridkan kan, dimuridkan benar-benar, bukan seperti yang kelihatan kamu harus ikut kelas ini enggak, tapi ada kehidupan yang mereka sharingkan, saling berbagi, ada teguran di situ, ada nasihat, ada saling menguatkan gitu. Dan itu yang saya alami teman-teman, maksudnya kenapa saya juga sampai saat ini terus mau ikut Tuhan ya kan, karena ada rohnya di dalam diri kita kan, jadi anak-anak Tuhan gitu, menjadi saksinya Tuhan gitu. Apa yang sudah Tuhan kerjakan itu terus kita ceritakan sama orang-orang, teman-teman saya. Bahkan ya, saya pernah cerita nih, dulu kan saya nggak ngerti tuh menginjil kan, waktu itu saya baru bertobat saya kan, terus diajak nih sama yang bimbing saya gitu. Kita tuh setiap Sabtu ada penginjilan gitu kan di Semarang waktu saya itu di mall gitu kan. Ayo, mau diajak ngapain Kak gitu kan, yuk kenalan yuk sama orang yuk gitu. Terus sudah kenalan gitu kan, ada cowok 2 itu, kita kenalan sama kakak itu. Terus tiba-tiba kakak itu gini, kita punya cerita loh, kamu mau dengar nggak gitu, bahwa ada Tuhan yang bisa mengubahkan manusia kita gitu. Aden, kamu itu ya kesaksian sama kakak itu ya, saya kesaksian sama ini gitu. Itu pertama kali saya menginjil yang benar-benar saya menceritakan pertobatan lahir baru saya ke orang yang nggak saya kenal gitu kan. Terus dia dengar, oh gitu ya, itu dari agama lain loh gitu. Oh iya, saya kasih tahu bahwa
ini loh, Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup gitu. Gak ada yang dia dapat datang pada Tuhan kalau nggak melalui Yesus itu yang bisa menebus dosa manusia bagi orang yang percaya gitu. Ya ampun Tuhan, luar biasa ya. Maksudnya saat kita alami itu, apa yang kita alami kita bisa ceritakan gitu. Nggak mungkin kita nggak ngalami terus kita ceritakan, nggak pernah naik pesawat, pesawat tuh gini loh, gini, nggak mungkin. Itu cuma pengetahuan, tapi saat kita alami kelahiran yang dari Tuhan, ada kuasa untuk hidup dalam kebenaran Tuhan. Tuhan terus proses saya di situ, maksudnya luar biasa ya. Maksudnya Tuhan tuh kasih kita nggak tanggung-tanggung. Rencana Tuhan tuh nggak tanggung-tanggung, nggak setengah-setengah. Masa kita sama Tuhan setengah-setengah gitu. Nah itu yang saat saya diproses, dimuridkan di dalam jemaatnya Tuhan yang benar-benar jemaat kan dibilang orang-orang yang keluar dari gelap pada terangnya gitu. Nah itu yang saya mau sharingkan teman-teman, bahwa pekerjaan Tuhan, pekerjaan rohnya itu nggak pernah berhenti gitu. Dari dulu, sekarang, dan apa yang tertulis dalam firman itu terjadi gitu. Digenapi terus menerus, saksi-saksi iman itu terus gitu. Dan itu yang menjadi kerinduan hati saya ya, kayak teman saya terus beritakan Injil, terus kasih tahu tentang kebenaran firman Tuhan. Ada yang menolak, ada yang menerima, ada yang oh iya ya kamu benar, tapi kamu nggak, saya nggak bisa tuh kayak kamu. Ya banyak reaksi-reaksi orang, tapi waktu kita sadari bahwa Tuhan panggil kita, panggilan berharga, panggilan kudus yang memang bukan bukan standar manusia lagi, tapi apa yang Roh Kudus kerjakan dalam diri kita menjadi saksi, itu memang benar terjadi saat kita alami apa yang dari Tuhan gitu. Saya mengucap syukur sekali ya sama Roy ya, maksudnya nggak tahu kenapa kok dia pilih saya, chat saya untuk kasih kesaksian gitu ya. Pasti saya percaya pastilah Tuhan ya, Tuhan kan author of salvation, jadi mereka keselamatan gitu. Dan saya itu ya kesaksian pertobatan lahir baru saya teman-teman, maksudnya mata Tuhan tuh menjelajah gitu seluruh bumi untuk mencari orang-orang yang bersungguh-sungguh, dan dia akan melimpahkan kekuatannya. Pekerjaan Tuhan tuh nggak berhenti, dan masa kita yang sudah alami apa yang dari Tuhan mau hanya untuk hidup untuk diri kita sendiri kan, enggak gitu ya. Oke Roy, itu yang saya bisa sharingkan tentang kesaksian pertobatan lahir baru saya. Terima kasih. Ya, terima kasih buat Kak Aden ini. Kak, manggilnya aku apa nih ya? Biar lebih bisa sih. Aden, Eli bisa. Eli kan Eli biasa aja. Eli. Iya. Karena itu ada di Alkitab juga ya. Nanti Eli. Makanya ya kesaksian dari Kak Eli tadi sebenarnya sangat memberkati kita nih teman-teman. Sesuai dengan temanya kan pertobatan membawa lahir baru. Nah ya memang seperti yang dibilang Kak Eli tadi, kita nggak tahu loh jalannya Tuhan gitu. Ya sebenarnya saya dengan Kak Eli ini nggak kenal kan gitu. Cuman satu grup ya di Telegram ya. Kebetulan pas saya share tuh link YouTube, terus kakak ini cuman komen gitu ya, terus saya japri kan gitu. Saya tanya-tanya. Ya puji Tuhan beliau mau gitu. Nah itulah kita nggak tahu caranya Tuhan untuk menyampaikan bagaimana kan gitu. Mungkin ini perdana yang live ya di YouTube ya. Iya. Puji Tuhan. Nah kan berarti ini lebih jangkau lagi, lebih luas lagi kan menjangkau jiwa. Karena kita ini live ini ya namanya YouTube ya kan seluruh dunia kan gitu, bukan cuma kita di Indonesia. Dan puji Tuhan melalui media online ini kan Kak Eli bisa memberkati orang gitu, sharing kesaksian kakak kan gitu. Karena kalau kita berbagi kebaikan Tuhan itu pasti nggak akan ada habisnya kan gitu. Iya, tapi setidaknya kita bagikan yang memang udah kita alami gitu. Sama seperti yang dibilang Kak Eli tadi, kalau kita belum pernah naik pesawat, kita pasti nggak bisa ceritakan kan gitu detailnya. Tapi kalau kita udah pernah, pasti kita tahu cerita detailnya. Nah kita begitu juga dengan kita, ketika kita belum dekat sama Tuhan, belum sungguh-sungguh sama Tuhan, pasti kita nggak akan tahu tuh detailnya Tuhan yang kita sembah itu bagaimana.
Tapi ketika kita sudah dekat, seperti yang dialami Kak Eli, pengenalan pribadi akan Tuhan, maka ketika kita menceritakannya pun kita udah gampang gitu loh, karena kita udah alami kan gitu. Iya. Udah alami. Iya, ini mungkin ada di room gabung nih tadi. Ini join dari tadi sih ini. Ya, ada David. Ini David dan Edilia nih kawannya Kak Eli ya? Iya, tadi saya share ya, ikut juga ya. Iya, Jadi ini dukung. kalau mau bertanya langsung bisa di on cam atau mungkin mute-nya dibuka, nggak apa-apa, kita di sini. Ini sesi sharing nih. Ya, mungkin saya mau tanya nih sebelum teman-teman ada yang bertanya, saya mau tanya sama Kak Eli. Itu pasti kita ketika kita mau dekat dengan Tuhan ada tuh jatuh bangun kan? Pasti Ya, adalah betul. jatuh bangun. Nggak mungkin langsung kita bertobat, langsung kita maksudnya sungguh-sungguh datang sama Tuhan. Nah, ketika Kak Eli itu jatuh bangun, apa sih yang motivasi Kak Eli itu sehingga masih tetap gitu bertahan, sehingga nggak sampai jatuh, maksudnya nggak sampai hancur gitu loh, balik ke kehidupan yang lama gitu. Apa sih motivasi yang kakak mungkin yang kakak tanamkan gitu dalam pikiran kakak sehingga kakak meskipun ada goncangan, meskipun banyak halangan, mungkin masalah untuk dekat dengan Tuhan, pasti bisa di-sharingkan nih sama teman-teman. Oke. Ya, ini setelah bertobat lahir baru ya, saya pastilah namanya juga anak, kalau secara rohani kan pasti kita seperti bayi yang baru lahir ya kan. Kenapa kita juga harus minum susu seperti ini dan dibesarkan sama keluarga kita, orang tua kita sendiri yang melahirkan. Nah, demikian juga waktu kita dilahirkan kembali gitu kan. Saya kan tadi bilang saya berada dalam jemaat, orang-orang yang kan di firman Tuhan juga ada tuh yang di dalam jemaat pintu Allah mau tidak menguasai gitu kan. Dan waktu orang di dalam jemaat kan apa ya, Tuhan yang satukan kita oleh rohnya gitu kan, latar belakang apa, suku apa gitu, tapi Tuhan satukan saat kita menerima Tuhan gitu, saat kita bertobat lahir baru. Dan waktu kan orang itu nggak tahu ya apa yang saya pikirkan, apa yang saya inginkan gitu kan dalam hati saya. Tapi waktu dibilang tadi berproses ya, pasti ada jatuh bangun, pasti iblis itu selalu menggoda untuk kita lepaskan panggilan ini gitu kan, melepaskan apa yang Tuhan sudah taruh gitu. Pasti banyak godaan, banyak hal-hal yang buat kita untuk tawar hati gitu. Dan waktu saya alami itu, saya tahu nih bahwa katakan dibilang kan waktu murid-muridnya tuh pernah saya dapat kuat waktu di Petrus, waktu 70 murid Yesus itu mengundurkan diri. Ya enggak, 70 murid itu kan pernah dengar ya, Roy ya. Di firman itu 70 murid mengundurkan diri, terus Yesus selalu tantang loh. Yesus enggak mendidik kita jadi orang anak-anak yang gampangan, enggak loh. Tapi dia bilang, Petrus, kamu nggak pergi juga, malah disuruh pergi gitu, kayak ditantang. Tapi Petrus cuma bilang, saya ayatnya kurang itu ya, tapi dibilang gini nih, kepada siapa lagi kami harus pergi Tuhan, bahwa karena perkataanmu itu hidup dan kekal gitu, dan yang kekal gitu, itu yang buat saya tahu nih, saya kalau tanpa Tuhan, tanpa roh Tuhan, saya hidup di dunia itu pasti hancur gitu. Ya enggak, saya akan kembali ke daging lagi yang menguasai oleh hawa nafsu, oleh macam-macam hal-hal yang emang kalau nggak dari Tuhan ujung-ujungnya pasti menuju maut gitu. Kebaikan sekalipun kalau nggak ada Tuhan di situ pasti untuk diri sendiri. Itu yang bukan hanya sekedar memotivasi ya, firman Tuhan tuh hidup ya. Roh Kudus tuh terus menolong saya, menegur saya, menginsapkan saya, bahkan ada kalau saya dibilang brother sister, orang-orang dan jemaat itu orang-orang yang mendukung saya gitu, menegur saya gitu. Tapi kan kita bukan jadi robot ya, kamu harus ini A B C sampai Z, enggak. Tapi kehidupan kayak mana sih dalam keluarga itu, kan kita punya pilihan. Dan Iya, sebentar guys ya, mungkin jaringan dari Kak Eli. Saya tunggu ya.
Sorry putus Iya, kalau ya. keluar. Oh iya, iya Kak. Oke, Tahu lanjut putus lanjut. sendiri. Ya lanjut ya. Oke. Kayak mana tadi? Oh ya, sebagai keluarga lah itu yang itu Roy yang apa yang jadi saya nggak bisa lari dari Tuhan itu karena saya tahu bahwa tanpa Tuhan saya nothing gitu. Kenapa juga saya alami kelahiran kembali, jadi kayak tujuan tuh jelas gitu, bukan kan dibilang carilah kerajaan Tuhan dan kebenarannya, carilah dahulu gitu, maka semuanya ditambahkan. Karena memang apa yang kita tahu ya, kita tahu nih efeknya buat sebenarnya Tuhan tuh bukan membutuhkan kita, sebenarnya kita yang membutuhkan Tuhan ya enggak. Saya tahu nih, saya terpuruk apapun, selemah apapun saya tahu bahwa saya harus kembali sama yang punya hidup itu, yang memberikan kekuatan yang baru, yang memberikan agape-nya sama saya gitu, yang mendidik saya gitu. Itu si Roy yang bahwa emang bukan motivasi yang dari dunia ya, kamu harus gini, tapi emang firman itu luar biasa loh. Firman yang dari Tuhan sendiri itu nggak pernah kuno gitu. Itu saya ngalami gitu, luar biasa gitu. Akhirnya saya pernah emang kalau udah bertobat baru nggak bisa jatuh dalam dosa, bisa gitu. Saya juga pernah dan sering gitu ya. Tapi waktu saya tahu bahwa ada rohnya Tuhan, saya harus kembali bertobat, bukan akhirnya mempermainkan Tuhan ya. Tapi kan nggak beriman pun udah dosa ya kan. Kita memikirkan diri kita sendiri pun lebih dari apa yang Tuhan mau nyatakan itu juga udah dosa. Itu yang buat saya takut akan Tuhan. Wow Tuhan, maksudnya ini saya, pakai saya selama ada lagu kan, selagi kita masih kuat gitu. Tuhan kasih waktu tuh luar biasa gitu kan. Ya itu sih. Iya, benar sih yang dibilang Kak Eli tadi. Yang paling utama kan itu intinya ya di Matius 6 ayat 33 ya. Bahwa tetapi carilah dahulu kebenarannya, maka semuanya Kerjaan akan Tuhan. ditambahkan kepada carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Nah, kita sebenarnya syaratnya cuma itu aja kan gitu. Nah, ketika kita cari kerajaan Allah dan kebenarannya, artinya kita harus dekat sama Tuhan kan gitu. Kita harus mempelajari firman-Nya. Karena bagaimana supaya kita tahu ya kita harus mau dong baca buku cintanya Tuhan untuk kita kan gitu. Kan Alkitab itu kan buku cinta kasihnya Tuhan buat kita. Nah, ketika kita pelajari itu pasti otomatis kita dapat kan melakukannya kan gitu. Cuman terkadang orang banyak seperti ini Kak. Banyak orang mereka mencari kerajaan dunia dulu kan gitu, baru mencari kerajaan Allah kan gitu. Ya, karena banyak orang sering orang mengutamakan berkat. Nah, padahal sebenarnya gini loh, kalau simpelnya, kalau kita berharap selalu berkat, datang kita ibadah terus dekat sama Tuhan kita berharap berkat, berarti otomatis berkat itu pasti akan ada waktunya habis kan gitu. Seberapa banyak pun uang kita pasti akan habis toh. Namanya kita juga hidup kan perlu uang kan gitu. Nah, tetapi coba ketika kita dekat sama pemilik berkatnya, pasti itu berkat nggak akan habis kan gitu, karena langsung kepada pemiliknya kan gitu. Tapi kalau kita cuma fokus kepada berkatnya, pasti berkat itu pasti akan habis. Tetapi kita fokus kepada pemiliknya, maka kan kita nggak akan habis, pasti dia akan sediakan terus kan gitu. Karena firman Tuhan juga sudah jelas kok bilang, kamu jangan khawatir kan gitu. Sedangkan orang tua yang jahat aja, bapak yang jahat aja tahu memberikan yang terbaik untuk anaknya. Nggak mungkin ketika kita minta roti Tuhan kasih batu kan gitu. Nah, firman Tuhan sudah jelas katakan seperti itu ya. Namun terkadang ya kita nih anak-anak muda, kita sering jatuh di situ kan gitu. Kita lebih mementingkan kerajaan dunia daripada kerajaan Allah kan gitu. Ya namanya juga masih muda ya, kita paham lah. Saya juga dulu orangnya nggak terlalu baik-baik sekali sih sebenarnya. Saya kalau kakak mungkin nanti bisa lihat ya, beberapa saya udah pernah lah kesaksian di beberapa channel pernah lihat. Nah, ya saya ini juga dulu sebenarnya ya merasa kayak gitu, merasa hidup ini hancur gitu loh, nggak ada gunanya gitu, nggak, ya kayak percuma gitu hidup sia-sia gitu loh, karena sama sekali jangankan berdoa ibadah, mungkin berdoa mungkin nggak pernah, mungkin ngucap Tuhan aja mungkin nggak pernah dulu saya. Tapi ketika 2017 saya berada di posisi titik terendah, di situ saya baru mulai bertobat, mulai datang sama Tuhan. Di situ baru saya sadar, wah ternyata Tuhan itu luar biasa gitu loh, sangat-sangat luar biasa. Kenapa? Saya mau katakan bahwa ketika kita mungkin ya seberdosa apapun, mungkin sejahat apapun kita, bahkan juga sehancur apapun hidup kita, Tuhan itu tetap terima kita gitu loh.
Hmm. Jangankan mungkin teman ya, atau mungkin keluarga kita nih, keluarga kita mungkin ketika kita mungkin udah jelek di luar, atau mungkin kita ini yang sudah sangat bandel, pasti keluarga kita juga kadang tidak mau mengakui kita kan gitu. Karena udah kita udah sangat hancur kan. Percayalah pasti keluarga sendiri ya, keluarga kandung nggak mau mengakui. Jangankan keluarga kandung, mungkin orang tua kita nih, ketika anaknya jahat atau bandel, bahkan kadang dia mengatakan bahwa kamu bukan anakku kan gitu. Nah, kita malah kita kalau sama Tuhan tuh ya, kalau sama Tuhan Yesus kita, mau kamu gimana pun hancurnya, dia tetap suruh datang kan gitu. Seperti di Matius 11 ayat 29 atau 28 itu, katakan marilah datang kepadaku yang letih lesu dan beban berat kan gitu, aku akan memberikan kelegaan. Nah, jadi anak-anak muda nih kita harus bisa nih pelajari bahwa ketika kita mungkin jauh, ketika kita mungkin jatuh, ya kita minta pertolongan sama Tuhan kan gitu. Karena ketika kita minta pertolongan Tuhan dan kita mengalami pertobatan dan lahir baru, ya di sini bukan berarti kita lahir lagi gitu dari rahim ibu kita kan, bukan. Artinya kita tinggalkan dunia kita yang lama, kita kubur, ya seperti kita dibaptis tuh kan, ditinggalkan semua kan, ditinggal. Nah, kita lahir baru artinya kita kehidupan kita yang baru kan gitu, bersama Tuhan kan gitu. Mungkin kita dulu hidup hancur ya, mungkin kita dulu sampah masyarakat gitu. Wah, kalau saya kadang mau cerita kebaikan Tuhan ya kadang sedih juga, sama seperti kakak tadi kalau ceritakan itu sebenarnya sedihnya sedih bahagia kan gitu, karena sangat bersyukur tuh kan, bersyukur bisa mengalami ini sebelum kita dipanggil gitu loh. Karena pujian juga mengatakan kan seperti itu, hidup ini adalah kesempatan kan gitu. Iya betul. Jadi saya sebenarnya kenapa sih senang mengajak kayak teman-teman nih ya, banyak anak muda saya ajak nih ya, kakak kan termasuk masih muda kan gitu, belum menikah kan gitu. Banyak saya ajak untuk sharing seperti ini, karena selagi media sosial sekarang ya kita bisa manfaatkan cuma seperti ini kan gitu. Apalagi kita pandemi sekarang nih, COVID kan, kita nggak bisa kemana-mana kan langsung gitu. Jadi ya ada ide ya Tuhan kasih ini kan gitu. Ya, dan puji Tuhan, kalau Tuhan yang udah bekerja kan, kalau Tuhan memang sudah mengatakan ya, maka pasti Tuhan akan sediakan lah, percaya kan gitu. Jujur saya cari narasumber seperti ini, kayak saya sebenarnya gini sih, awal mulai ini juga bilang sama Tuhan gini, ya kalau memang Tuhan ini izinkan saya berjalan terus, pasti dari manapun Tuhan akan sediakan tuh narasumber, terus yang bisa sharing dan kesaksian. Ya, dan puji Tuhan sampai saat ini masih Tuhan sediakan gitu. Bahkan hari-hari kedepannya juga sudah ada gitu. Ya itu semualah karena kebaikan Tuhan. Jadi teman-teman, ketika kita lahir baru nih, seperti kita dengar kesaksian dari Kak Eliana tadi, Tuhan akan pulihkan kehidupanmu kan gitu. Nah, cuman kita jangan lupa, ketika Tuhan memulihkan kehidupan kita, kita harus bisa memulihkan kehidupan orang lain juga kan gitu. Artinya kita memulihkan, kita ini bisa dipakai Tuhan untuk memulihkan orang. Tapi kembali lagi memang kita serahkan Roh Kudus kan gitu yang bekerja. Kita cuma sebagai alat. Nah, ketika kamu dipulihkan, maka kamu harus bisa memulihkan. Ketika kamu diberkati, kamu harus bisa menjadi berkat kan gitu. Nah, ketika kamu diubahkan, ya kamu juga harus bisa mengubahkan kan gitu. Karena terkadang gini juga Kak, terkadang gini ya, sedikit berbagi bahwa banyak anak-anak muda ketika dia udah berubah, ketika dia mungkin udah bertobat, dia justru lupa tuh sama teman-temannya yang dulu satu frekuensi sama dia. Lupa sama teman-temannya yang bandel kan gitu. Sebenarnya dia harus punya kerinduan dong kan gitu. Iya, betul. Itu kita namanya egois kan, kalau kita cuma mau sendiri aja gitu. Kita cuma mau sendiri aja diselamatkan. Itu kan kita egois. Sementara Tuhan Yesus saja datang, dia menyelamatkan kita manusia ini gak terhitung kan gitu banyaknya. Siapa coba yang mau kayak gitu? Coba kita pikir nih secara logika aja. Kadang kalau kita berpikir ya, siapa sih yang mau, orang tua yang mau serahkan anaknya gitu? Sementara dia tidak kenal sama orang yang dia serahkan anaknya itu kan gitu. Nah, jangankan mungkin orang tua yang itu, mungkin orang tua yang punya banyak anak aja, kalau diminta mungkin anaknya satu jadi tumbal, mau nggak? Secara logika pasti nggak mau toh. Ini wah, Tuhan Yesus diutus ke dunia untuk kita nih, kita yang berdosa, kita yang berdosa, Tuhan yang tembus. Kita yang mata kita yang jahat, mata Tuhan yang apa kan, jadi itu jadi disalibkan, dan juga tangannya dipaku. Kita mungkin yang sering berbuat jahat dengan sebenarnya kalau kita renungkan gitu ya, kita nggak bisa balas gitu loh, cuman kita bisa cuman bersyukur kan gitu. Kita cuman bisa bersyukur, dan kita bisa cuman memuji dan menyembah Tuhan kan gitu. Cuman itu yang bisa kita lakukan. Kadang makanya saya selalu tekankan sama teman-teman, saya katakan bahwa mau mungkin sebanyak apapun mungkin harta kalian, atau mungkin sejago apapun mungkin pangkat kalian, mungkin sampai berderet-deret Tuhan, tapi itu tidak menjadi jaminan kan gitu.
Karena Tuhan Iya, itu betul. nggak butuh semua itu loh. Seperti yang kakak bilang tadi nih, kakak dulu berpikir bahwa yang penginjilan itu harus sekolah teologi toh. Iya kan? Iya, Sempat dulu ya. berpikir seperti itu. Saya Ya. juga dulu sebenarnya berpikir seperti itu waktu saya belum kenal Tuhan. Saya nggak peduli kan gitu. Hmm. Tapi ketika saya pelajari, kita kan diutus Tuhan kan semua kan. Amanat Agung kan sudah katakan. Iya, betul. Matius Gila 28 ya. segala bangsa. Iya. Ayat 19 sampai 20 itu. Nah, di situ kan karena itu berarti nggak ada sih di situ, karena itu kamu yang sekolah teologi jadikan segala bangsa. Nggak ada kan? Iya, semua ya berarti ya. Dan juga kalau kita lihat di Alkitab, murid-murid Tuhan Yesus kita lihat loh, pekerjaannya kita lihat nggak ada loh yang sekolah teologi, pemungut cukai, nelayan, Tuhan pakai. Yang penting kita ada hati gitu aja loh, ada hati, ada kemampuan dan niat. Itu kita sekolah teologi itu supaya kita nambah pengetahuan aja sebenarnya kan gitu. Supaya kita bisa memahami lah biografi, geografisnya gimana, sejarah ya. Sejarahnya. Cuman kalau tentang penginjilan kita semua ini bisa kan gitu. Artinya kita penginjilan bukan berarti kita harus bawa kita bisa berjalan. Hai semua gitu bertobat kan nggak mesti kan gitu. Penginjilan kan mungkin bisa dari hidup kita. Karena kan Tuhan juga sudah katakan pohon itu dilihat dari buahnya kan gitu. Mungkin dengan hidup kita nih orang bisa lihat, wah ini rupanya anak Tuhan. Nah dia diubahkan gitu. Itu termasuk kita penginjilan kan gitu. Jadi penginjilan itu nggak mesti kita keluar ke pelosok-pelosok juga, nggak mesti kita juga teriak-teriak bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat, kita katakan seperti itu kan nggak mesti seperti itu kan gitu. Kalau seperti itu sekarang kita mungkin konyol, kita itu namanya kita menyerahkan diri kan gitu. Nah jadi kita penginjilan itu sebenarnya banyak cara, media sosial, mungkin dengan teman-teman share renungan di story WA, Instagram, Facebook, banyak kan. Mungkin dari situ mereka bisa terberkati tuh. Banyak mereka bersyukur gitu. Nah, jadi hari-hari ini memang kita harus memanfaatkan nih teknologi. Makanya saya bersyukur sih bisa ini sharing dan podcast dengan Kak Eli ini. Sebenarnya kita belum ada seminggu mungkin kenal ya, chattingan kemarin. Semangat berapa doang ya. Tapi ya itulah kebaikan Tuhan, kita tidak bisa perkirakan teman-teman. Jadi pelayanan kita itu sebenarnya cuma untuk Tuhan kan gitu. Nah jadi ketika kita udah Tuhan berikan kita kemampuan seperti ini, kita harus manfaatkan dong. Kita manfaatkan, kita berbagi sama orang lain. Karena nggak mudah loh ngajak orang yang mau kesaksian seperti ini, nggak mudah Kak. Karena gimana ya, kadang ya pasti dia juga berpikir juga atau kadang malu kan gitu. Kadang juga nggak mau ceritakan masa lalu, nanti orang berpikir aneh gitu kan. Kadang ada banyak orang gitu. Bahkan sampai kemarin tuh cuma satu sih pernah narasumber saya, kami baru selesai live gini, baru selesai kesaksian, terus tiba-tiba saya telepon saya, dia bilang, Kak itu nanti orang tua saya lihat kalau dulu saya bandel seperti ini, saya dimarahi katanya. Wah berarti kan dia belum kasih tahu dong ya kan gimana setelah dia bertobat. Ya itu saya hapus dari YouTube, saya bilang ya udah langsung saya hapus karena saya nggak mau ngambil ribet gitu loh, nanti gara-gara kita live bareng ini jadi masalah kan nggak mau kan gitu. Makanya saya katakan lain kali kalau mau sih, kalau udah katakan iya ya dipikirkan panjang lah gitu. Karena ini kan kesaksian gitu loh, karena masa lalu memang bukan untuk kita banggakan gitu loh, cuman kita untuk menceritakan gitu loh bahwa Tuhan itu bekerja dalam kehidupan kita kan gitu. Kita berbagi kesaksian bukan berarti kita mau anggar jago bahwa kita dulu wah gitu orangnya, bukan, cuman kita ingin share gitu loh bahwa kita yang dulunya seperti ini, yang dulunya dikatakan orang hancur, yang dulu dikatakan orang nggak mungkin jadi hamba Tuhan, nggak mungkin jadi anak Tuhan yang dipakai, kita buktikan sekarang ini kan bisa kan gitu. Jadi kita bukan mau pamer. Ya sebenarnya sayang sekali sih teman-teman saya yang biasa ikut nggak bisa hadir pada siang hari ini ya, mungkin mereka sore bisa gitu. Iya soalnya siang ya. Iya, kalau kerja lihat gitu ya. Bahkan kami kemarin itu sampai 3 jam, bayangkan itu kami ada sharing dengan salah satu hamba Tuhan yang tinggal di daerah Jawa juga. Dia dulu tuh anak pang, tapi sekarang jadi hamba Tuhan. Wah, itu kami sharing 3 jam, bayangkan itu nggak terasa dari kami jam 2 siang sampai jam 5. Bahkan kami sampai, sudah 3 jam ternyata kan gitu ya. Itulah kita kalau cerita kebaikan Tuhan ya, maksudnya kita nggak sadar gitu loh, nggak tahu waktu. Kita nggak tahu waktu, bahkan sama teman-teman itu, jujur juga teman-teman yang saya sering live itu Kak, belum pernah saya bertemu dengan mereka secara langsung. Kami cuma online, semua belum ada, cuma online. Ya tapi itulah Tuhan pakai kita yang masih muda ini, ya kita ayolah gitu kan gitu, kita selalu serukan
serukan kebaikan Tuhan, serukan bahwa Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita kan gitu. Seperti kakak tadi sudah jelaskan. Sampai sebenarnya saya tadi dengarnya ya agak melo juga sih, karena nggak mudah gitu loh seseorang itu bisa nerima Tuhan seperti itu kan gitu. Iya betul. Dan nggak mudah juga meninggalkan kehidupan yang lama gitu. Karena wah, kalau kita bicara kehidupan yang lama, siapa yang bilang nggak enak kan gitu? Kehidupan Enak lama banget itu, ya kan? itu makanya yang mungkin yang belum merasain makanya bilang nggak enak kan gitu ya. Saya dulu waktu kehidupan yang lama, wah enak, bahkan sangat wah sampai kita tertinggal di situ, bahkan saya itu dari SD sampai SMA kelas 3 di situ. Wah, hidup bandel semua. Pokoknya sampai orang mungkin ya, orang jangankan pandang sebelah mata, mungkin dua mata lagi nggak pandang saya gitu. Jadi saya itu seperti tidak ada gitu loh. Karena saking dulu mungkin hancurnya kehidupan saya yang dulu kan gitu. Sampai banyak sekali masukan-masukan yang saya terima yang dikatakan saya sampah masyarakat. Itu tapi sekarang kita lihat kan gitu. Kita lihat, kita tunjukkan bahwa kita nggak mestilah tunjukkan dengan mereka dengan berkoar-koar kan gitu. Kita tunjukkan aja prestasi kita tunjukkan perubahan mereka, perubahan kita, supaya mereka lihat, wah ternyata ini yang dulu yang saya katakan sama masyarakat, yang saya katakan dulu masa depan suram, wah Roy kamu nggak bakal jadi orang, anak durhaka, wah semua gitu ya. Iya kak, dulu ya kebetulan saya memang anak pertama juga kan gitu. Saya juga ya termasuk orang yang keras lah, ya mungkin ngerti lah kalau kita daerah Sumatera Utara atau Batak, memang ya keras-keras lah orangnya gitu. Memang saya juga jangankan mungkin perkataan orang, saya dengar perkataan orang tua saya juga dulu, saya selalu itu nggak pernah dengar, bahkan nggak dilawan, bahkan sampai sering tangkar gitu loh, maksudnya adu-adu mulut, terus kadang hampir main fisik ya, karena saking bandelnya gitu loh. Wah, makanya nggak terhitungkan. Jadi seperti yang kakak bilang tadi tuh, pasti banyak perubahan yang kita alami ketika kita datang sama Tuhan. Jujur waktu saya juga sebelum kenal Tuhan, waktu saya bandel itu wajah orang tua saya lihat seperti makin hari makin tua gitu kan. Kok makin tua kan gitu. Tapi setelah saya nih sekolah teologi, saya dikirim ke Surabaya sekolah teologi. Terus saya video call tuh di sana, saya heran kan, kok justru lebih muda yang sekarang, maksudnya wajahnya gitu lebih ceria. Dulu kayak kusut gitu loh, ya mungkin ya karena banyak pikiran atau ngerti lagi. Iya, mikirin kamu Roy. Iya kak, saya lihat kan, saya bedakan, ini ada yang aneh atau gimana kan, atau memang kameranya gimana, saya sampai bersikap, kok wajah mama sama bapak kok makin cerah, saya katakan kan, ya ternyata kan ada perubahan gitu loh. Ya mungkin di situ mereka semakin lega kan gitu, jadi mereka semakin tenang karena mereka nggak mikir aneh lagi kan gitu. Karena dulu mungkin ya mereka mikir panjang lah kan gitu. Karena jujur saya dulu jarang gitu loh di rumah. Di rumah itu cuma ganti baju, makan, pergi gitu. Jadi pikiran mereka mungkin kan ya berpikir lah kan, anakku ini gimana kan gitu, takut kecelakaan atau apa kan gitu. Tapi ketika saya Surabaya sekolah teologi, wah mereka kok kayak awet muda gitu loh. Cuman itu resepnya kan gitu. Resepnya nggak ada yang lain. Cuman kita berubah aja, percaya pasti orang tua kita pasti support kita lah gitu. Ya, jadi bisa yang panjang lebar nih ya. Sebenarnya kakak luar biasa. Ini saya mau tanya dulu lah sebelum kita mengakhiri. Soalnya nanti kita ada live juga nanti jam 3. Ya, ini masih lama sih. Kakak juga nggak sibuk tuh nih kan? Enggak, off hari ini. Oh ya, jadi saya mau tanya nih, mungkin waktu kakak sudah mulai berubah tuh, pasti kan ada pro dan kontra kan? Pasti lah setiap kegiatan, setiap apa yang kita lakukan pasti ada pro dan kontra. Nah, apakah dari teman-teman kakak yang seiman itu mendukung, atau teman-teman kakak yang tidak seiman itu mendukung atau enggak? Waktu ketika kakak kasih tahu tadi itu, wah bahwa aku ini sudah lahir baru gitu. Bisa mungkin di-sharingkan mungkin. Ya, jadi yang waktu awal ya saya bertobat lahir baru tuh saya masih kuliah kan di kampus. Juga di kampus tuh ada semacam PMK gitu, Persekutuan Mahasiswa Kristen gitu. Jadi setiap Jumat kumpul gitu kan. Dan waktu saya bertobat itu saya diinjili sama kakak yang bekerja. Ternyata waktu di kampus itu ada brother sister juga ya, teman-teman yang udah bertobat lahir baru, malah belum ketemu sama saya gitu kan. Nah, waktu saya di kampus itu kita sering kan ikut PMK gitu.
kita kesaksian nih, kesaksian tentang bertobat lahir baru, tentang memberitakan Injil. Pro dan kontra pasti ya, sejak Yesus beritakan aja sudah ada gitu kan. Terus waktu itu saya inget tuh, saya ada bukan layani sih, kayak semacam jangkau teman saya PMK, sama kakak saya itu dulu marga apa ya, itu orang Batak juga. Saya kesaksian sama teman saya yang satu prodi dengan saya, dia orang Batak juga gitu. Waktu tahu kan ya, pasti tahu lah ya, bukan kita lihat suku atau kayak apa, pasti ada perkumpulannya kan. Nah, saya kesaksian nih sama dia, weh Tuhan tuh bahkan saya loh, kakak saya juga yang bimbing saya tuh juga kesaksian sama dia bahwa memang nggak bisa setengah-setengah nih. Nah, saya memberitakan Injil ke dia, hidup sungguh-sungguh tuh seperti ini. Dia waktu itu mau ikut, iya ya, harus seperti ini ya, sesuai firman Tuhan ya. Tapi pro kontranya gini, jadi ada orang yang bilang, wah kamu tuh ajarannya sesat nih, gitu. Banyak orang yang pasti orang punya kebenaran diri sendiri, misalnya ada adat yang dipegang, yang ada kebenaran dirinya sendiri. Aku udah cukup baik, ngapain sih kamu hidup sama Tuhan sok-sok banget, kayak ekstrim gitu sampai menginjil gitu ya. Itu kan sebenarnya bukan program gereja ya, tapi saat kita hidup di dalam kebenaran Tuhan, saat kita yang tadi ya memang nggak berkoar-koar terus akhirnya kita merasa sok jago ngomong ke orang gini-gini, enggak, tapi saat Roh bekerja dalam diri kita ya, dalam diri saya ya, bahwa Tuhan yang mendorong gitu loh. Bukan dengan standar wah seperti ini, dan kenyataannya banyak orang yang menolak Injil gitu, menolak kebenaran Tuhan gitu. Wah saya kan udah Kristen, saya kan udah bergereja di sini gitu, padahal yang kita bagikan bukan gereja gitu, tapi emang kamu harus dilahirkan kembali gitu kan, dilahirkan dari Tuhan gitu, untuk meninggalkan kehidupan lama itu yang terus diberitakan, yang terus kita saksikan ke orang-orang. Terus tadi yang saya cerita, teman-teman satu geng sama saya akrab gitu ya, mulai udah nggak seklop kayak dulu lagi gitu, karena saya bersaksi sama dia, kok ngomongin agama sih gitu. Tapi waktu itu nggak tahu aja ya, kayak ya saya tetap berteman sama mereka, tapi kok kayak nggak bisa klik lagi gitu, nggak bisa klik gitu. Ya tetap berteman, tapi dia sudah mulai defend ya teman saya, oh kamu ngomongin agama gitu, padahal kan enggak ya, memberitakan tentang itu kan pro dan kontranya orang-orang gitu kan, yang saya bersaksi sama mereka gitu, Roy. Dan terus pronya ya banyak orang juga, ada beberapa juga waktu itu memberi diri gitu, malah saya ditentang sama orang tuanya, ngapain kamu ngajak-ngajak ini ya, kita kan sudah satu ini gitu kan. Tapi waktu saya terus lakukan ya, banyak macam-macam, keluarga juga pro dan kontra gitu kan. Waktu saya bertobat itu, saya kan dulu tinggal sama tante saya di Semarang. Nah tante saya itu penasaran, kok kamu gitu banget ya. Nah terus akhirnya teman-teman sering sel grup di situ, akhirnya dia bertobat gitu. Akhirnya dia memberi diri untuk bertobat lahir baru saat itu. Dan itulah pekerjaan Tuhan ya, apa yang kita alami, kita saksikan gitu. Kita nggak jadi orang egois yang kayak kamu tadi bilang, kita udah nggak mau menjamah teman-teman kita yang sefrekuensi kita dulu. Tapi kenyataannya, tapi saat kita mempunyai hati yang dari Tuhan, kita beritakan kebenaran ke mereka, kan nggak langsung mereka otomatis ikut Tuhan, ya mau itu dengan hidup kita, karena memang percayalah apa yang kita tabur itu nggak sia-sia gitu loh. Injil yang kita tabur nggak ada yang sia-sia gitu. Ada orang yang diinjilin waktu itu tahun berapa gitu, menolak, masih kecil ya, ngapain sih kamu nginjilin aku gini. Nah waktu dia 9 tahun kemudian, dia cari orang itu yang pernah nginjilin dia.
dan dia bertobat lahir baru gitu kan. Banyaklah pro dan kontra itu pasti gitu, pasti. Jadi jangan heran gitu. Kadang dulu kan saya masih emosional gitu, ya ampun ditolak, udah kasih tahu kebenaran ditolak gitu kan, sampai sedih-sedih nggak jelas gitu kan. Tapi ya saya dididik lah sama Tuhan, sama teman-teman, brother sister saya gitu. Yang tadi dibilang kita diubahkan Tuhan tuh memang Tuhan yang ubahkan kita gitu, bukan kita berusaha membuat dia berubah gitu, enggak, kita hanya taat aja kok jadi alat tadi, kita beritakan apa yang kita alami, kita beritakan Injil ke orang itu, ya kan, bukan robot, manusia punya kehendak bebas gitu kan, tapi percaya gitu loh, saat kita berdiri sama orang, kita berdoa, bahkan keluarga saya pun ya kan, pasti kan kamu kaget lagi ya, 2011 ceritanya keluarga saya, papa saya jadi mualaf gitu kan. Yang bapak saya dulu majelis ya kan, shock lagi kan, itu kayak wah cerita kalau diceritain panjang lagi Roy, maksudnya Tuhan tuh apa ya, banyak hal yang berusaha buat saya kayak kamu masih percaya sama Tuhan nggak kalau diperhadapkan dengan hal-hal seperti ini gitu kan. Dan itu yang buat saya nggak bisa laris sama Tuhan kan, itu 2011 saya ditelepon papa saya gitu, kamu nanti lebaran pulang ya gitu. Iya Pak, bulan Juli ya. Kenapa gitu kan? Papa udah gini nih, udah memutuskan gini, sekeluarga sudah seperti ini gitu kan. Nah, lalu saya pulang lah kan, papa saya cerita, papa saya yang dulu majelis gitu kan. Ya saya nggak mau menjelekkan ya, maksudnya ini yang saya alami gitu kan. Saya juga sering ngobrol sama papa saya juga gitu kan. Beliau juga udah tahu banyak hal, bahkan pro kontranya dia sama saya juga gitu kan, keluarga saya yang terdekat gitu kan. Terus ini baca, papa kok bisa gitu sih ya gitu kan, papa kok bisa seperti ini gitu kan. Terus ya ini pilihan hidup papa gitu, kamu gimana, mau ikut nggak? Orang yang terdekat loh Roy, orang yang terdekat, keluarga sendiri ditantang nih, kayak memang dicobai ya, maksudnya diperhadapkan sabar ini ya kan, firman Tuhan yang tadi saya dengar waktu saya bertobat, kamu harus melepaskan segala sesuatu untuk ikut Yesus. Kamu ikut siapa? Ikut orang tua yang jadi pertama dalam hidup kamu waktu itu ya. Pak, ini bukan masalah agama gitu, tapi saya sudah mengalami kelahiran kembali yang Tuhan hidup dalam saya, dan saya nggak bisa menyangkal Yesus sebagai Tuhan. Saya bilang gitu kan, oh kamu gini-gini, karena memang ada kekecewaan lah di papa dan pilihannya beliau gitu kan. Nah saya bilang ya itulah, saya nggak bisa, bukan masalah agama, atau saya tetap menghormati papa, mama gitu, dan adik-adik karena ikut mereka gitu kan ke papa saya. Terus ya udah, jadi satu keluarga inti ya kan, saya yang Kristen ya secara KTP agama, tapi kan beda ya saat kita alami kelahiran kembali, memang bukan masalah agama lagi ini, tapi emang hidup saya udah miliknya Tuhan gitu, karena memang saya miliknya Tuhan. Nah itu pro kontranya Roy, gak hanya sekedar teman saya yang kelihatannya ada yang seneng, ada yang wih kamu keren nih, hebat, soal oh kamu keren ya, tapi kok terlalu ekstrim gitu, sampai nginjil gitu, ngapain sih gitu. Ada yang gitu, ada yang saya ditentang orang tuanya, ngapain kamu ngajak anak saya gitu kan. Ya itulah kenyataan yang terjadi saat berita Injil disampaikan ini, nggak berita yang gampangan gitu, nggak langsung orang menerima. Dulu kan saya menerima karena memang ya apa ya, Tuhan mereka keselamatan setiap orang kok, tapi Tuhan pakai kita, orang yang udah diubahkan, orang yang untuk terus mengerjakan keselamatan ini sampai akhirnya nanti gitu. Itu yang buat saya damai sejahtera loh. Banyak tekanan ya kan, apalagi COVID gini, unpaid leave ini saya off itu nggak dibayar karena jadwalnya kan unpaid leave ya. Banyak hal lah Tuhan bentuk saya, emang kita nggak bisa tinggalkan Tuhan yang hidup kok gitu, maksudnya ya kita terus mengerjakan kayak Roy tadi apa ya, aku percaya lah Tuhan tuh tahu kerinduan hati kita, Tuhan tuh tahu seruan hati kita gitu. Tapi kalau kita sendiri, kalau saya sih ya, saya nggak ada yang memberitakan ya, saya nggak ngerti gitu loh.
Ya enggak, saya kan Kristen ya mungkin cukup ya, tapi memang mujizat loh Roy. Orang bisa terima anugerah Tuhan tuh, Tuhan ya memang Tuhan yang panggil ya, bukan usaha orang itu sendiri gitu. Ya itu sih pro kontranya yang saya alami sampai saat ini pun masih gitu. Oh, jadi sampai saat ini cuman kakak sendiri nih berarti dari keluarga inti yang masih Kristen. Iya betul. Nah, iya. Saya nggak bosan-bosan itu maksudnya tentang apa beritaan Injil. Mama saya kan udah dipanggil ya Februari kemarin, ya tetap dengan saya tetap bergumul lah buat keluarga saya, tetap berdoa, minta anugerah Tuhan. Kan janji Tuhan dibilang satu orang diselamatkan, seisi rumah keluarga. akan diselamatkan, seisi keluarga akan diselamatkan. Kan itu bukan mentah-mentah akhirnya kita nuntut Tuhan, oh Tuhan aku kan diselamatkan, kenapa keluargaku seperti ini ya. Jadi akhirnya kita jadi tawar hati dan kecewa kan kalau seperti itu. Tapi waktu kita tahu kita cuma taat aja, terus berdoa, terus beritakan Injil, tapi mereka tetap memilih untuk seperti itu ya, saya udah lakukan bagian saya gitu kan. Akan diselamatkan kan berarti kan pilihan keluarga itu sendiri kan. Setiap pribadi dalam keluarga saya mau nggak gitu. Itu sih. Karena kita kan punya free will kan gitu. Tuhan udah kasih betul. free will sama kita, kehendak bebas. Sebenarnya tinggal kitanya sendiri sih kan gitu. Kita mau masuk surga atau masuk neraka kan gitu. Itu aja sih intinya. Kan kehendak bebas. Jadi kita ya mau kamu datang sama aku, mau enggak ya itu kehendak sama kamu kan gitu. Kehendak bebas. Berarti kakak ini anak pertama ya? Iya, anak pertama. Jadi berapa bersaudara? 3. Ya. Jadi yang tengah cowok, yang terakhir cewek, saya yang pertama. Tapi jadi semua ikut adik-adik itu masuk ke Islam? Iya. Aku bilang ngeri juga sebenarnya. Ya, justru kakak dulu yang maksudnya ya cuman KTP, justru terbalik sekarang ya. Ya kelihatannya ya, sih kan. Itu sih ya, memang bahwa sebenarnya pelayanan itu ya sebenarnya juga nggak jadi patokan gitu loh bahwa kita dekat sama Tuhan. Kenapa? Karena terkadang pelayanan itu bisa juga buat kita jauh dari Tuhan. Karena kita terkadang pelayanan kita itu ya cuman mau cari nama. Kan katanya banyak orang cuman mau cari nama, cuman mau supaya terkenal, cuman mau supaya dibilang dia wah hebat melakukan ini. Kan cuman firman Tuhan juga kan sudah bilang kan, walaupun kamu lakukan mujizat dalam namaku, kamu sebut Tuhan Tuhan. Tapi kalau itu kita lakukan untuk bawa nama kita sendiri kan Tuhan nggak anggap kita kan, saya tidak kenal katanya kan. Ya itulah terkadang kita anak-anak muda harus mengerti itu bahwa belum tentu yang kita rajin pelayanan itu belum tentu menjamin bahwa kita dekat dengan Tuhan kan gitu. Justru orang yang mungkin nggak pernah pelayanan, kita nggak tahu loh satu dunia sama Tuhan, bisa aja dia mungkin tengah malam berdoa kan gitu, kita kan nggak tahu kan ketika dia di luar. Ya kita di gereja kan malaikat semua toh, kita di gereja malaikat semua. Ya gitu, makanya tuh ya ada link-link kayak gini ya kan. Saya ikut grup itu kan berbagai macam, kita nggak bisa nih kan aku kan udah seperti ini terus akhirnya menghakimi kamu gini, enggak gitu. Tapi emang apa ya, kita berteman, kita sharing kehidupan kita. Aku percaya kok Tuhan sendiri yang memanggil orang itu datang sama dia dengan berbagai macam cara ya. Apalagi sekarang ada online kayak gini kan, ya bukan jadi alasan kita akhirnya nggak kenalan, jangkau gitu kan yang lain. Tapi emang kuasa Tuhan tuh nggak terbatas kok, cara Tuhan tuh nggak terbatas, ya nggak? Ngerti Kak. Oh ini gimana ya, sangat-sangat sebenarnya aturannya bisa jadi motivasi sih buat kita. Ya makanya pas podcast ini sih saya aktif seperti ini mungkin 1 bulan lalu sih kalau tidak salah, itu pertama kali saya podcast dengan Pastor Christopher sih. Itu sih pertama kali saya live. Pertama kali saya live. Makanya berarti kan memang Tuhan kasih kan gitu. Mungkin kalau secara kenal gitu ya nggak mampu lah kan gitu. Dari mana sih kita aja contohnya nih, kita nggak kenal kan. Kecuali tadi mungkin dari teman lah kan, wajar. Ini sama sekali nggak pernah kontak, nggak pernah kenal. Ternyata kan ya bisa Tuhan pakai melalui media sosial kan gitu. Benar. Wah, ini luar biasa sih. Jadi buat anak-anak muda di luar,
dari sekarang kita belajar lah gitu kan, belajar memanfaatkan sosial media yang ada pada saat ini kan gitu. Kita jangan mau dibodoh-bodohi sosial media kan gitu, tapi kita harus yang pergunakan sosial media. Kita kembali lagi, kita pergunakan sosial media untuk siapa? Untuk Tuhan atau untuk hantu kan gitu. Karena Tuhan dibalikkan hantu ya kan, Tuhan tuh. Jadi kita anak muda, kalau anak-anak khususnya anak muda Kristen, ya kita manfaatkan dong sosial media. Karena ini suatu jadi batu loncatan gitu loh, suatu kesempatan nih buat kita di zaman kita sekarang ini. Dulu kita nggak bisa seperti ini kan gitu, dulu harus keluar, bahkan harus naik kendaraan ini susah. Ini kita sekarang bisa tatap muka nih, walaupun di luar kota, tapi yang penting tatap muka kan gitu, walaupun nggak bertemu secara langsung, tidaknya tetap tatap muka kan gitu, tetap bisa sharing. Nah kalau dulu mungkin kita kalau mau seperti ini kita harus ke sana dulu tuh, seperti kakak di Tangerang kan nih, berarti saya harus terbang ke sana kan gitu, susah kan gitu. Sekarang kita cuman modal HP, modal komputer, modal jaringan, kita udah bisa nih, bisa sharing berbagai, bahkan ke banyak orang. Dulu mungkin kalau kita pelayanan, kita cuma bisa datangi orang-orang tersebut kan gitu, kita cuma bisa datangi, terus kita kan nggak semua orang lihat kan gitu. Kalau kita sosmed gini kan otomatis siapa yang lewat nanti kan lewat dari halamannya kan pasti dia lihat kan gitu. Dan jadi berkat. Ya, makasih lah buat Kak Eliana nih buat waktunya. Ya itu kita percaya bahwa kita bertemu hari ini itu bukan cuma suatu kebetulan, tapi itu memang rencana Tuhan lah, rencana Tuhan untuk kita bisa bagikan nih bahwa hidup kita ini spesial loh di mata Tuhan. Percaya hidup kita ini spesial. Dia sudah menyediakan yang terbaik buat kita. Dan kita jangan pernah, meskipun mungkin segala sesuatu ya meninggalkan kamu ya, seperti Kak Eli termasuk meninggalkan kan gitu. Orang tua sendiri yang dulunya ya bisa dibilang tekun, cuman meninggalkan kakak kan gitu, meninggalkan kakak tetap Kristen. Nah, ya mungkin orang tua kita meninggalkan kita, mungkin teman kita meninggalkan kita, mungkin juga pasangan kita meninggalkan kita, tapi kita harus tetap ingat satu kan gitu, satu pribadi itu nggak akan pernah tinggalkan kita, itu Tuhan Yesus Kristus kan gitu. Jadi teman-teman pada siang hari ini biar ini jadi berkat lah. Nanti lain kali ya mungkin bisa lah kalau kakak sibuk kerja juga ya, nanti lain kali bisa lah kita ada nanti kalau ada ibadah bareng ya bisa nanti saya sharing nanti, saya share nanti linknya, kita bisa ibadah bareng. Kebetulan memang saya ada buat grupnya nih, grup yang udah pernah sharing dan kesaksian di channel saya gabungkan tuh, ada kami buat grup. Itu kami buat namanya Gila itu generasi ingin lawatan Allah. Jadi itu nanti kita ya lagi bahas nanti kita akan buat suatu kayak gini sih, kita akan buat nanti sharing rame-rame lagi tuh, karena pasti orang kan bingung tuh namanya kok Gila ini gila apa juga ya. Memang, iya penasaran. Emang gila sih, ya kan gila kan bagi dunia makanya, gila banget lu. Kan makanya gitu. Kemarin pas kami sharing sedikit pas siapa itu kemarin, pokoknya ketika kita datang sama Tuhan kita itu harus memang seperti orang gila. Kenapa? Karena misalnya ketika kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan itu orang kita tidak peduli orang di sekitar kan gitu. Namanya kita menyembah Tuhan. Kadang ada yang lompat nangis ya. Kalau orang dunia lihat kan gila toh. Tapi kan kita kegilaan kita itu kan kita persembahkan kan untuk Tuhan karena kita sangat semangat kan gitu. Ya itu nanti ya bisa nanti kita bisa nanti komunikasi. Oke. Ya mungkin sebelum kita akhiri ini Kak, 15 menit lagi mungkin kakak bisa nih kasih closing statement, karena setiap akhiri acara sih biasanya kita minta closing statement dari narasumber, dari awal kesaksian kakak sampai ini tadi, ya mungkin closing statement buat orang-orang di luar sana nih yang mungkin masih bermain-main dengan hidup yang Tuhan kasih kesempatan sampai saat ini. Oke, apa ya, Tuhan Yesus tuh mereka-reka keselamatan ya. Tuhan lebih dari apa yang bisa kita doakan dan pikirkan. Tuhan tuh tahu isi hati kita gitu. Dan mau nggak kita dipakai sebagai alatnya Tuhan gitu kan. Suatu kehormatan kita bisa menerima anugerah Tuhan. Suatu kehormatan kita bisa bersaksi sama Tuhan, bersaksi sama orang lain tentang Tuhan kita, jangan malu gitu kan. Maksudnya kesempatan ini luar biasa, Tuhan bisa pakai siapapun. Bahkan teman-teman yang masih muda, jangan bilang aku masih muda, aku masih happy, aku nggak bisa apa-apa. Tapi saat kita ketemu sama Tuhan, Tuhan bisa mengubahkan dan Tuhan bisa pakai kita untuk menjadi alatnya gitu. Jangan
menganggap masalah kita yang paling besar, jangan menilai diri kita menurut pemikiran kita sendiri, tapi waktu saat Tuhan nyatakan Injilnya, kebenarannya, jangan keraskan hati kita gitu. Tuhan akan meluruskan nih pandangan kita, tujuan hidup kita di dunia ini seperti apa, dimanapun kita berada, di kampus, di tempat kerja, keluarga, atau apapun, Tuhan tuh bisa memberikan panggilan gitu, tujuan yang lebih dari apa yang bisa kita kejar di dunia gitu. Karena itu sementara, teman-teman. Luar biasa, maksudnya mengucap syukur Tuhan kita hidup ya. Tuhan kita tidak pernah berhenti bekerja gitu. Pekerjaan Tuhan itu nggak pernah berhenti bekerja gitu. Ya itu sih Roy, maksudnya terus lakukan pekerjaan Tuhan, lakukan apa yang menjadi bagian kita, taat gitu. Itu intinya kita apa itu intinya? jangan pernah lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Ya, seperti lagu itu. Nah, satu ayat terakhir ya, ini pas kakak bilang tadi saya ada dapat sih, ya ini mungkin menutup juga lah. Itu di 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Jadi percaya teman-teman bahwa dalam Tuhan kita tidak pernah sia-sia. Kalau kita pekerjaan dalam Tuhan, Tuhan akan memperhitungkan semuanya. Ya mungkin sampai di sini podcast kita pada siang hari ini. Ya sudah sangat lama sekali nih ya, udah lama lah 1 jam setengah kita nih. Ya mungkin Kak Eli bisa menutup dalam doa. Oke. Ya, kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan, Engkau terus bekerja Tuhan dalam kehidupan kami, Engkau Tuhan yang terus Tuhan mengerjakan keselamatan-Mu Tuhan pada setiap orang yang mau percaya pada Engkau. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau yang terus bukakan pintu-pintu penginjilan Tuhan, Engkau yang memberikan haus dan lapar akan kebenaran-Mu Tuhan pada anak-anak muda Tuhan, pada generasi kami saat ini, pada setiap orang, bahkan Engkau berkati Tuhan orang-orang yang haus dan lapar ini Tuhan, biar mereka menerima Tuhan kebenaran yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, biar Engkau turut bekerja Tuhan dalam setiap pemberitaan kami, setiap pelayanan kami, biar Engkau yang memulai Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau yang akan bukakan Tuhan, dan setiap telinga mendengar Tuhan kebenaran-Mu, setiap lidah mengaku bahwa Engkau-lah Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang menyertai kami sampai akhir zaman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin, amin. Oke, terima kasih ya buat Kak Eliana buat waktunya. Tetap semangat ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Bye. Ada.